Qala Syekhul Musannif rahimakumullah wa adama nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fi daraini amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudihu lana biha ma ashkala hatta yufhama anta ta'lam wa la na'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zammilna bil 'afiyah walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qila la ghurbata lil fadili wa la watana lil jahil. Ay al-muttasifu bil 'ilmi wal 'amal kana mukraman mu'azzaman 'inda an-nas fi ayyi baladin kana fakana kulla baladin 'indahu watanan walau kana ghariban wal jahilu min khilafi dhalik. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia, sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Ahmad Muhajir beserta keluarga besarnya, orang tua yang saya hormati, seluruh jajaran pengurus Majlis Yasin Ratib serta Maulid Pemuda Al-Manar yang saya hormati dan saya cintai, serta para sesepuh-sesepuhnya, Bang Odi Aswan, Bang Nawawi, Bang Saiful Anwar, Pak Mulyadi sebagai ketua Majelis Taklim terpilih pada malam Senin kemarin yang saya hormati, adik-adik sekalian, remaja putra dan putri yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa hadir duduk bersama-sama mengumandangkan serta membaca Ratibul Haddad. Kemudian kita lanjutkan dengan kita bersolawat untuk Rasulullah SAW. Rutin kita laksanakan setiap malam Senin. Mudah-mudahan kehadiran kita sampai kepada apa yang kita baca dari awal hingga akhir senantiasa menjadi doa, khususnya buat Saiful Baik, keluarga besar Bapak Ustaz Ahmad Muhajir, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Orang tua yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya senantiasa mendapatkan rahmat, keberkahan, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Dan kita yang hadir, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang kita senantiasa baca mudah-mudahan menjadikan kita umat Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Adik-adik sekalian, jamaah sekalian, alhamdulillah seluruh rangkaian acara kita sudah laksanakan. Dari mulai tadabbur alam kemarin di Villa Kuning, Taman Safari kita laksanakan, walaupun ada sebagian adik-adik yang tidak ikut. Namun mudah-mudahan itu semuanya menjadi motivasi buat kita semuanya untuk senantiasa mencintai Rasulullah SAW. Sesuai dengan semboyan dari kita semuanya, bergerak, berbuat untuk Rasulullah SAW.
dengan kita cinta sama Rasul, Rasulullah juga cinta sama kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan oleh Muhammad, jikalau kalian cinta kepadaku, maka ikutilah aku. Jadi orang itu banyak yang menyatakan cinta kepada Nabi, tapi nggak ikut Nabi. Katanya cinta sama Nabi, tapi dia tidak melaksanakan sunnah-sunnah, bahkan jauh daripada pekerjaan-pekerjaan Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta sama Nabi, maka kita harus melakukan apa yang dilakukan Nabi. Dari mulai melek mata kita sampai terbenam, sampai merem mata kita, ikut Nabi. Apakah itu sudah kita laksanakan semuanya? Memang tidak ada sampai saat ini manusia yang sudah merasa dirinya sempurna mengikuti Rasulullah. Karena jangankan kita mengikuti Rasulullah, mengikuti para ulama, salafus saleh saja kita belum mampu. Bagaimana mengikuti Rasulullah? Tetapi dengan pergerakan kita, dengan usaha kita, dengan duduk di majelis ilmu ini kita berusaha. Setidaknya Rasulullah ini mengakui kita jadi umatnya. Karena banyak orang yang mengaku sebagai pengen diakui sebagai umat Rasulullah, tapi ternyata Rasulullah tidak mengakui umatnya. Awas. Saya umat Rasulullah, tapi nanti dia hari kiamat nggak diakui sebagai umat Rasulullah. Mana? Pengakuannya bohong. Cinta kepada Nabi, tetapi dia tidak melakukan apa yang dilakukan Nabi. Seorang ulama besar, Ibrahim bin Adham, pernah menyatakan, salah satu doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang mengaku cinta kepada nabinya tapi tidak melaksanakan sunnah-sunnah nabinya. Tidak melaksanakan sunnah Rasulnya. Tidak diterima doanya. Bagaimana mungkin kita mendapatkan pembelaan atau syafaat dari Rasulullah, tapi kita nggak demen melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Kita sedang berbuat. Kalau Nabi udah suka, pasti Allah suka. Karena apa yang disukai Nabi, Allah suka. Apa yang dicintai Allah, Nabi melakukan. Jadi ikuti Nabi. Kalau sudah ikut Nabi, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Jadi kalau kita udah ikut Nabi, Allah cinta. Bukan cuma cinta. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kita duduk di majelis ilmu ini aja sudah bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kita baca sholawat bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi orang yang cinta kepada Nabi hendaknya ikuti apa yang dilakukan Nabi, maka Allah akan mencintai dia dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Pulang dari majelis kita udah gak punya dosa. Amin. Saya berbaik sudah nggak punya dosa, kita juga pulang udah nggak bawa dosa, paling-paling ntar bawa berkat kalau ada itu. Bawa berkat kan? Nggak ada sama ini. Nggak ada. Kali ulang tahun, kan? potong rambut sama. Nggak? Kalaupun kita nggak bawa berkat, kita bawa pahala. Ya. Tetapi niatkan dari sekarang. Jadi jangan sampai kita ini, pengakuan kita ini bohong. Makanya kalau sudah bersolat kepada Nabi, salawat. Man sholla alaihi wahidan, sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah bersalawat kepada dia dengan 10 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima doa kita semuanya. Berkah. Makanya kalau rumah udah ditempatin kayak begini, berkah udah. Orang kalau udah ngerti, nagihin. Kayak Ustaz Muhajir, dia orang udah paham kalau nama duduk maulid latih udah berkah. Makanya dia Ustaz Muhajir di sini lagi. Kayak malam Senin di sini lagi. Terus malam Senin temunya di sini lagi. Kalau dia tahu keberkahan yang ada, mentekor bandar rumahnya. Ada juga yang berapa hari tadi, kan? Ya, yang masuk lebih banyak. Jadi sekarang ini kan nunggu lebih biasa, masa ada rumah. Ya, jadi yang penting keberkahan buat kita semuanya. Kalau tadi yang datang lagi sakit, mudah-mudahan berpulang-pulang sembuh. Gimana?
Bang Haji, teman-temannya udah dikoordinasi? Udah. Terus mana? Oh, ya. Tenang aja Bang Haji. Yang namanya ngajak itu butuh kesabaran. Yang penting jangan sampai Bang Haji ngajak, Bang Haji kagak ada. Nah itu. Pengen datang hantu semuanya. Nah, jamaah sekalian, kita lanjutkan kembali. Ada satu makalah yang disampaikan. Qila dikatakan la ghurbata lil fadil wala watana lil jahil. La ghurbata lil fadil, tidak ada keasingan bagi orang-orang yang mempunyai keutamaan. Wala watana lil jahil, dan tidak ada tanah air bagi orang-orang yang bodoh. Apa jelasnya? Al-muttasifu bil ilmi, orang yang bersifat dengan keilmuan, wal amal, dan berbuat baik. Orang yang bersifat memiliki ilmu dan berbuat baik. Karena mukraman mu'azzaman indan nas, maka dia dimuliakan. Mu'azzaman indan nas, lagi terhormat di sisi manusia. Wa fi ayyi baladin, di negeri manapun dia berada. Itu yang didapetin. Kalau orang sudah diberikan keutamaan oleh Allah. Mana orang-orang yang diberikan keutamaan? Orang yang memiliki keilmuan. Orang yang memiliki ilmu, kemudian dia amalkan ilmu itu, maka Allah akan memberikan keutamaan buat dia. Apa keutamaannya? Mukarraman mu'azzaman indan nas. Dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Dan dia akan ditempatkan di sisi terhormat di sisi manusia. Coba lihat orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu, orang-orang soleh. Dia punya ilmu, dia amali. Coba. Luar biasa. Ustaz-ustaz, ulama-ulama keke, coba. Di depan manusia luar biasa. Dimuliai. Yang mulia guru kita. Hadratul Mukarramin, yang mulia guru kita. Bahkan guru belum nyampe juga belum kelihatan batang hidungnya, itu MC ngomong. Yang mulia guru kita yang masih dalam perjalanan. Yang mulia guru kita yang masih ngorok. Ada, dia tak datang, tapi dimuliakan tetap di sisi manusia. Kenapa? Karena keilmuan dia, karena amal yang dia lakukan, ilmu dia punya, dia amalkan. Sebab yang namanya ulama itu al-alimun al-amilun, itu ulama. Orang yang memiliki ilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Coba ulama-ulama kita luar biasa, begitu Allah berikan. Tapi pada hakikatnya di sisi manusia dia dihormati, di sisi manusia dia dimuliakan oleh manusia. Pada hakikatnya dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang punya kemuliaan beda kalau orang dihormati dimuliakan ya. Orang-orang minum aqua gelas, guru dikasih kopi dicobain. Guru dikasih susu. Orang-orang aqua gelas kecil, guru gelas gede. Mana air putih semuanya, kembung-kembung di guru ya. Orang-orang makan biasa dinampan, guru dikasih piring, dimuliain. Orang-orang salaman biasa, sama guru dicium tangan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kata ulama? Yang namanya orang mulia itu, orang yang mulia itu, orang yang diberikan keutamaan itu adalah orang yang memiliki keilmuan dan dia berbuat baik sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Maka dia dimuliakan dan dihormati di sisi manusia. Bahkan bukan cuma sebatas pada kampungnya, bukan cuma sebatas pada jamaahnya. Wa fi ayyi baladin, di negeri manapun digituin. Coba ulama-ulama kita. Dia tinggal di Arab Saudi, dia tinggal di Yaman, tapi di mana-mana dia itu dihormati. Datang ke Indonesia dia dimuliakan, datang ke Eropa dia dimuliakan,
Di mana-mana dia dimuliakan dengan keilmuannya. Guru kita, Habib Umar Hafiz dari Yaman, dan guru-guru yang lainnya dari luar negeri dimuliakan semuanya. Jadi nggak pandang bulu, oh gue mau mulia ini, guru gue aja. Gue cium tangan sama ustadz gue aja, sama dia mah kagak. Di kampung gue dimulain, di kampung lain kagak. Nggak begitu. Orang ulama, orang-orang yang soleh pasti dimuliakan dimanapun mereka boleh dimuliakan. Bahkan lintas negara dimuliakan. Benar nggak? Lintas negara dimuliakan. Makanya ada dari sekalian nih ilmu. Kalau pengen mendapatkan kemuliaan, pengen dihormati manusia, pengen dimuliakan manusia, maka miliki ilmu. Bukan cuma punya ilmu, tetapi amalkan ilmu itu. Tiap malam Senin, sekalipun ngaji ngupi, tapi kalau diamalin insya Allah. Apa yang disampaikan guru kita, Al-Mu'adzir sering bicara, saya sering menyampaikan, kalau diamalin insya Allah. Jadi sedikit ilmu diamalin, itu bagus. Daripada banyak didiemin, itu bisa jadi otaknya penuh dengan ilmu diamalin kagak, ada sedeng. Mendingan dia punya ilmu dikit diamalin. Jadi jangan sampai punya ilmu, dalam peribahasa dikatakan al ilmu bila amalin kasajari bila amalin. Ilmu bila tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Coba, kalau pohon kagak berbuah berarti kan pohon manjir itu. Kalau rambutan laki, itu rambutan tuh penuh tuh gede, rambutan perempuan. Karena tiap 4 bulan sekali dia berbuah. Kau tahu Ustaz? Karena saya rasain mulu itu. Dibagi mulu ini. Karena ini kan rambutan bagus. Tapi kalau punya pohon rambutan gede, rindang di depan rumah, manfaatnya cuma dikit. Cuma ngilangin panas banget. Tapi kalau untuk buah, nggak ada. Kalau untuk buah. Makanya jangan sampai kita punya ilmu, kita jadi orang kayak puunan lanang. Berbuahnya kagak. Ya. Tapi kalau orang rambutan tuh nggak berbuah tuh apa tuh? Kalau rambutan nggak berbuah, rambutan lanang. Sekalinya dia tebang, kayunya kepake. Apa buat tahunan, buat balok. Ya, ujung-ujungnya apa? Kayu bakar. Ya, nah kita punya ilmu dikit amali. Jadi jangan mentang-mentang pengen banyak, amalinya kagak. Jadi ngaji walaupun sebentaran dapat ilmu amali buru-buru. Inilah yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wala waqana lil jahil. Tidak ada tanah air buat orang yang bodoh. Sebaliknya orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti ilmu, orang yang tidak memiliki ilmu, karena bulan indah watanan, walau karena ghariban wal jahil mikhlafin dzalik, ujungnya wal jahil mikhlafin dzalik. Orang bodoh kebalikan daripada itu semuanya. Dia tidak dihormati, dia tidak dimuliakan. Bukan cuma bicara negara, lintas negara, tapi bicara kalangan sendiri pun tidak dihormati, tidak dimuliakan. Orang kafir tolol, hanya menjadi sampah masyarakat. Coba orang kalau udah jelek, kalau udah jadi sampah masyarakat, orang bawaannya curiga baik, boro-boro menghormati, curiga baik itu ada dia kan. Ya, kalau kita udah kumpul begini, datang, awas dompet, ya, coba datang. Walaupun segala macam, kayaknya bau-baunya ada maling nih, kan begitu. Bau-baunya ada dia. Jadi orang juga nggak nyaman. Kalau orang bodoh, orang juga beramal, jadi sampah masyarakat, itu kagak aman kita. Kagak nyaman bawahnya. Mau ugik, gue ugik. Nggak boleh. Jadi kalau orang nggak boleh itu kadang-kadang serampangan hidupnya. Kotor, kemudian ngomongnya segala macam. Makanya, tunjukkan bahwa ada sekali orang berilmu. Jangan suka mengeluarkan suara-suara yang jelek. Itu kalau malam-malam kadang-kadang saya suka dengerin tuh. Teriak-teriak. Ada bahasa anjir. Goblok. Anjay. Ya kan ada.
Itu mencerminkan orang yang kagak bermajlis taklim, mencerminkan orang yang kagak berilmu. Yang kayak lagi orang majlis taklim kemudian kencing di jalanan, baru buka celana. Bikin nomor lagi, nomor O. Dicoba itu. Emang boleh majlis taklim begitu terjadi? Jalanan, kencing, buka celana. Model saya dulu waktu kecil. Kalau kencing bikin nomor. Dua. Itu orang yang gak bermajlis taklim. Itu jauh dari kemuliaan. Tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jangan pernah mengeluarkan suara-suara yang gak pantas. Apalagi bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa jorok. Awas hati-hati. Kalau memang gak mampu bicara baik, mendingan diam. Kadang-kadang suka teriak-teriak, wah, kalah, sampai terbahak-bahak. Wah, takut itu mereka Israel di samping dia. Lagi mangap, mati. Coba itu. Mati dalam keadaan terbahak-bahak. Orang itu kalau tawa, lihat ulama kita. Kalau tawa, itu nggak pernah dia buka mulut. Kalaupun dia buka mulut, dia menutup mulutnya dengan tangan. Dia nggak pernah dibilang orang lain. Walaupun geli banget. Kalau kita kan enggak. Dia mau terbuka baik, mana habis makan jengkol, mana habis makan pete. Masa Allah itu mulut udah bau bangke. Jika gigi kagak, orang nggak boleh ilmu. Kan cakap baik. Apalagi perempuan, suara perempuan itu aurat. Perempuan suka teriak-teriak segala macam. Mana sambil nonggeng naik motor, teriak-teriak, masya Allah. Pemuda almana, pemuda Islam itu bukannya begitu. Ingat, jaga akhlak. Kita ini duduk di majlis taklim, maka kita harus mencerminkan orang yang berilmu, maka Allah kasih kemuliaan. Orang jadi dekat sama kita. Nah, sembarangan. Ada dia. Jangan ngomong sembarangan. Ada dia. Kita bisa bernyanyi, dia mati. Tapi kalau kita nggak itu, waduh, luar biasa. Kita akan injak-injak. Orang nggak punya ilmu, orang bodoh itu diinjak, dibodoh-bodohin. Ya, jadi ayo kita jaga. Maka apa yang dikatakan ini, wal jahil wala watana lil jahil, tidak ada tanah air buat dia. Nggak bakal keterima dimanapun. Dia tidak mendapatkan kemuliaan, tidak mendapatkan kehormatan dari manusia. Kalau dia sudah tidak dihormati oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya sedang menghinakan dia. Kenapa? Karena dia tidak berilmu dan dia tidak mengamalkan ilmu yang dia punya. Makanya ayo, jadilah manusia yang benar-benar minta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu kan bisa mulia gara-gara harta, bisa. Ya, padahal nggak bisa apa-apa, tapi gara-gara harta dimuliai, ada. Gara-gara dia jabatan, punya jabatan, dimuliakan orang, ada. Tapi hakikatnya belum tentu Allah muliakan dia. Gara-gara dia orang kaya, dimuliainya. Ya. Juragan, dia dermawan, orang kaya, gara-gara harta. Gara-gara jabatan tinggi, dimuliakan orang. Profesor, wali kota, wakil wali kota, RT. Ansip, punya jabatan. Ya? Punya jabatan. Kenapa? Tapi belum tentu Allah memuliakan dia. Tapi orang yang dimuliakan oleh manusia karena ilmu dan amalnya, insya Allah Allah pun bisa memuliakan dia. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan ini semuanya. Jadi jangan sampai kita ini terjerumus dalam kebodohan. Yuk, kun aliman wala takun jahilan. Jadilah kalian ini orang yang pintar, ya, orang yang berilmu, jangan jadi orang yang bodoh. Kalau sudah berilmu, nanti ada akhlaknya sendiri. Jangan sombong sama ilmu. Sebagaimana yang pernah disampaikan, ada orang yang celaka gara-gara sombong dengan kelebihannya. Kelebihan hartanya, kelebihan ilmunya. Wa ajabul mar'i li nafsi. Orang yang bangga sama dirinya sendiri, itu yang akan bisa mencelakakan. Jadi kalau punya ilmu, udah kayak padi aja. Makin tua, terus.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.